Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang ada di rumah juga ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang 10 formula dalam menjalankan sebuah bisnis, ya, khususnya oleh teman-teman business owner. Oke, saya ulang teman-teman. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas tentang pentingnya, ya, business owner mentality, ya, pentingnya kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Dan di sini sudah kita siapkan 10 tema yang sangat luar biasa, ya. Saya minta partisipasi teman-teman, ya. Saya ulang, pertama adalah personal leadership, ya. Personal leadership adalah salah satu hal dasar yang harus dimiliki oleh para business owner, ya. Bagaimana personal leadership ini adalah mengetahui potensi kita. Jadi potensi kita itu apa, gitu ya? Mulai dari karakteristik kita, misalkan di sini kita thinking atau organisasional, ya, imajinasi, konseptor atau eksekutor. Nah, kita harus tahu. Nah, 50%, ya, kita menang perang karena kita mengetahui, ya, potensi diri kita. Kita tahu area bermain kita, ya. Mulai dari passion kita apa, thinking, ya. Terus cocoknya kita usaha apa, terus kita cara memimpinnya seperti apa. Di personal leadership ini kita akan kuasai, ya. Di sini bisa menggunakan teknik-teknik, ya, pakai NLP bisa, pakai Stephen tes sidik jari bisa. Yang jelas di sini harus ada toolsnya. Yang kedua adalah tentang fondasi bisnis, ya. Nanti di sini akan saya bahas tentang fondasi bisnis. Ya. Nah, fondasi bisnis ini sangat vital, ya. Di sini bisa menggunakan BMC, ya, Business Model Canvas, ya, atau pakai Business Map, ya. Oke, dari strategi bisnis ini, ya, dari strategi bisnis ini, saya akan tanya, ya, ada 12 pertanyaan, ya. Pertama adalah masalah apa yang akan Anda hadapi? Masalah apa yang akan Anda hadapi? Saya boleh tanya, Mas Raud, masalahnya apa yang ingin dihadapi di dalam bisnisnya? Di Popjasa? Ya, pasti manajerial skill, ya. Manajerial skill. Bukan, di sini adalah yang dihadapi di dalam bisnis Anda. Masalah apa yang Anda ingin selesaikan? Yang pasti ya itu masalahnya kita ngatur karyawannya itu. Bukan, artinya gini, bukan masalah di perusahaan Anda, tapi jadi kalau Pak, jangan salah tangkap, ya. Jadi gini, masalah yang ingin Anda selesaikan di dalam bisnis Anda, bukan masalah di organisasi Anda. Kalau masalah di organisasi nanti ada di manajer skill solusinya. Oke, ya. Ya, jadi saya ulang, ya, teman-teman, 10 formula ini adalah kunci, ya, bagaimana kita bisa memenangkan permainan di dalam business owner. Saya ulang, personal leadership adalah who am I? Siapa saya? Oke. Sekarang kalau saya tanya kepada teman-teman semua di sini, ya, saya adalah Pak, kira-kira apa? Diri. Saya adalah berhubungan dengan potensi diri, berhubungan dengan citra diri. Saya adalah seorang leadership. 1 menit. Mempunyai ambisi yang besar untuk sukses dalam bisnis saya. Saya adalah owner dari salon instan yang ingin meningkatkan omset per bulannya 1,2 M. Saya adalah owner dari Popjasa yang ingin terus berkembang, terus maju dan mengembangkan bisnisnya sampai ke seluruh Nusantara. Oke. Artinya Bapak Ibu, UMI ini kalau misalnya kita salah, ini fatal. Semakin Anda detail, tahu tentang potensi saya, potensi diri sendiri, ya, Anda akan semakin memenangkan permainan Anda. Nah, personal leadership ini, ya, berhubungan dengan
jati diri. Jadi saya adalah seorang business coach. Ya. Saat ini ya saya memiliki 10 klien yang sangat besar sekali dan itu mengalir dan itu harus Anda banget. Ketika Anda tidak bisa menjawab itu berarti Anda ya tidak ada di alam bawah sadar Anda. Sehingga saya butuh menginstal itu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan business owner berarti terkait dengan Pop Jasa. Saya ambil contohnya, saya adalah owner dari Pop Jasa. Saat ini Pop Jasa memiliki 3 cabang dan akan menambah cabangnya. Dan ini semakin detail. Kalau Anda tadi bilang saya adalah itu masih global kan gitu. Di spesifik lagi karena apa? Berhubungan dengan eksekusi di sini nanti. OMI, jati diri. Nah, jati diri ini ditentukan oleh 3. Attitude, keterampilan, sama knowledge. Ya, di sini personal leadership ditentukan oleh attitude. Itu sekitar 85%, skill 10, ya 10, terus knowledge 5 ya, 10 Artinya, ya, attitude ini adalah sesuatu yang ada di alam bawah sadar, kan gitu. Sehingga kalau teman-teman ini ya, tidak bisa menaklukkan alam bawah sadar Anda dengan cara apa? Dengan cara afirmasi, gitu ya. Dengan cara bagaimana kita bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Kita menggunakan prinsip-prinsip itu. Jadi ketika alam bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi, maka solusinya adalah seolah-olah kita memiliki omset, seolah-olah kita memiliki perusahaan. Itu cara untuk memanfaatkan prinsip pikiran kita. Sehingga di pertama ini 10 formula bisnis ini adalah bagaimana kita mengenal pikiran kita, mengenal potensi kita, mengenal result yang kita miliki. Jadi kalau Anda memiliki passion tentang kuliner dan Anda memiliki bisnis tentang jasa legal ya dan sebagainya, artinya itu perlu disinkronkan. Itu dulu sebenarnya. Nah, salah satu ciri-ciri kita memiliki passion adalah melakukan sesuatu ya yang tanpa kita disuruh kita sudah melakukannya dan kita merasa nyaman walaupun melakukannya sampai malam hari, sampai pagi hari, dan itu kita merasa nyaman. Nah, itu. Nah, di sini kalau saya pribadi biasanya pakai Stephen sidik jari, bagaimana kita mengetahui potensi. So kalau saya bahas bisa 1 hari sendiri ya. Tapi yang penting teman-teman tahu dari 10 ini goalnya saya harus tahu. Saya ini. Jadi pesan yang pertama ini adalah teman-teman itu mengetahui siapa saya. Gitu. Ya Pak ya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Sebelum saya lanjut yang kedua, ada pertanyaan yang pertama Pak untuk personal leadership. Jadi personal leadership ini adalah bagaimana kita bisa memimpin ya, memimpin diri sendiri. Jadi sebelum kita memimpin diri sendiri tadi, sebelum kita memimpin orang lain, maka yang harus kita utamakan adalah memimpin diri sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Raul, kira-kira yang personal leadership kira-kira ada pertanyaan? Personal leadership ya alhamdulillah memang sering di workshop seminar ini. Dan ini adalah kunci masuknya, ya, kunci masuknya. Dan ini teman-teman, ya, ini adalah pertarungan antara ya, bisikan-bisikan kecil dengan diri kita. Aku mau buka perusahaan, kira-kira cocok nggak ya? Oh, aku mau nambah karyawan. Iya nggak ya? Nanti kalau untungnya jelek, nanti kalian makan apa? Pernah nggak berpikir seperti itu? Iya. Kalau aku mau buka cabang, nanti marketingnya siapa? Jadi ini perang antara ya, kalbu kita dengan diri kita sebelum kita bertindak. Ya. Nah, teman-teman, nomor 1 ini akan saya bahas ya, kita langsung ya. Nanti biar teman-teman yang lihat video juga bisa praktekkan di rumah ya. Nah, saya mulai dari nomor 1. Nanti kita bisa flashback lagi ya. Yang penting
poin-poinnya saya delivery. Nah, nasib atau kondisi sekarang itu berasal dari apa? Anda ya memiliki usaha pop jasa ini kayaknya nanti akan booming karena di endorse terus ya. Ya karena ini kan diupload di YouTube kali ya. Ya. Jadi nasib Anda saat ini, Mas Raul, itu ditentukan oleh apa kira-kira? Kok Anda tiba-tiba datang ke sini? Ini yang kita berbicara personal mastery loh ya. Ya. Personal leadership apa? Jadi Anda datang ke sini atau memiliki nasib omsetnya 50 juta atau 100 juta, kira-kira hasil dari apa? Ini struktur nasib. Aksi kita Aksi. dari Oke. Berarti tindakan ya? tindakan. Oke. Oke. Berarti Anda datang ke sini dari kantor, ada sebuah tindakan, kan? Tindakannya apa? Jalan. Tindakannya naik motor. Sehingga Anda datang ke sini. Tetapi sebelum sebelum ada tindakan, kira-kira apa? Hasil tindakan itu disebabkan oleh apa? Iya. Pilihan. Pilihan. Apa? Komitmen kita. Iya. Pikiran. Pikiran sebelumnya apa? Keputusan. Nah ini agak saya singkat ya karena videonya nggak lama ya, cuma 2 jam. Oke, keputusan. Nah, jadi teman-teman kalau punya karyawan ya atau teman sendirilah pengen jadi orang yang lebih tinggi lagi dan pengen berubah nasib kan gitu ya, maka yang perlu dirubah adalah keputusannya dulu atau tindakan. Tetapi sebelum ada keputusan maka langkahnya apa? Sebelum ada keputusan, Pak Roto masih ingat? Kata-kata. Belum, masih belum. Iya. Main. Main. Ya. Ini teman-teman harus hafal karena ini basic ya. Nanti sampai 10 nanti akan saya bahas dan itu nanti teman-teman akan belajar ke siapapun orangnya yang memiliki ilmu itu gitu loh. Ya, ini membuka wawasan pertama. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Pikiran, ya. Dan nah, ini dipengaruhi oleh apa? Betul Pak ya? Jadi kalau teman-teman saat ini ya pengen memiliki perusahaan, ini saya kaitkan tentang perusahaan kan gitu ya. Iya. Maka yang dimasukkan ke dalam diri kita adalah sering-sering Anda mengatakan bahwa saya memiliki perusahaan. Perusahaan saya akan ekspansi, omset saya harus naik berapa persen, dan itu harus dibiasakan ke timnya. Ya, jadi perusahaan saya, jadi hal yang biasa gitu, ya, sehingga ini akan merubah paradigma kita, nasib kita memiliki mentality business owner. Karena mental business owner itu tidak semua orang punya. Mental business owner itu adalah bagaimana kita memiliki expert, ya. Kita memiliki sistem, sehingga kita memiliki atau mengatur orang. Jadi beda dengan self-employed. Kalau self-employed fokusnya adalah bekerja, berdagang. Kita adalah business owner. Ya memang coach, kalau kita ngomong seperti ini gampang gitu ya. Tapi prakteknya, jujur 5 tahun saya baru ngerti. Saya baca bukunya Robert Kiyosaki itu mungkin 5 tahun yang lalu. Tapi ketika saya baca ulang, baru ngeh mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Ya kan gitu. Teorinya gampang ngomong Pak. Ya, self-employed, habis itu business owner, gampang. Tapi dalam kita mendalami, ya, internalisasinya kok apa sih sebenarnya gitu ya. Seperti beberapa perusahaan-perusahaan yang kita develop. Oke, ini adalah kunci dari personal leadership. Nah, prinsipnya teman-teman satu, ya, pikiran ya adalah lagu. Oke, jadi kalau teman-teman ya ingin CD ini isinya lagu Rosa atau lagunya Peter Pan misalnya.
kira-kira MP3-nya apa isinya? Harus lagu yang sama kan? Iya. Nah kalau misalkan ya kita ingin membuat pikiran kita punya lagu baru, caranya gimana? Kita mengeluarkan CD yang sudah ada, kita kasih CD yang baru, kita masukkan. Nah itu adalah prinsip pikiran yang pertama. Jadi kalau Pak Rahut ingin lagunya yang diputar itu omset 1 M per bulan, maka yang pertama yang dilakukan adalah pikiran yang negatif atau pikiran yang sekarang itu diambil, kan gitu ya. Habis itu dimasukkan CD dengan pikiran yang 1 M per bulan. Jadi bunyinya itu 1 M per bulan, 1 M per bulan, 1 M per bulan. Nah, karena di pikiran ini seperti lagu. Oke, ini prinsip. Kalau kita berbicara prinsip, kita nggak bisa negosiasikan itu. Selain dari suku nasib ini. Yang kedua adalah setelah prinsip ini adalah imajinasi vs apa? Imajinasi tidak bisa dibedakan dengan kenyataan ya. Teman-teman business owner bahwa kita sebagai pengusaha itu berada di luar zona tidak nyaman kan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melihat visi perusahaan kita, Mas Raul. Jadi Mas Raul bisa berimajinasi 5 tahun lagi ya, Pop Jasa ingin seperti apa? Sudah ada bayangannya? Iya. Sudah tertulis atau belum? Belum. Nah, itu menjadi problem. Artinya teman-teman, personal leadership adalah kunci untuk menopang materi nomor 2 sampai nomor 10. Ya, nanti bisa diulang-ulang lah video ini. Ya, harus ditulis ya. Iya, karena apa Pak? Karena supaya kita masuk alam bawah sadar Pak. Karena apa? Imajinasi dan kenyataan. Jadi kita berimajinasi megang uang 1 M, ya, sama kita benar-benar punya uang 1 M itu nggak akan jauh beda. Itu yang kedua. Contoh sekarang gini, ini ada uang 20.000. Nah, yang membuat nilai itu siapa? Ini materi personal leadership ya. Ini materi tentang bagaimana kita kenal siapa diri kita. Ini berapa nilai? 50.000. Kalau misalkan saya mas, 50.000. kalau misalkan ini saya ijak-ijak, Iya, 50.000 juga Mas. sekarang bagaimana kalau kita balik? Bagaimana kita menentukan nilai ini? Sama seperti kita menentukan nilai diri kita. Oh. Iya. Jadi selama ini kita hanya dilabel oleh orang. Pak Rahut itu kok biasa, oh Pak Rahut itu seperti itu. Tapi kalau kita paham ilmu tentang personal leadership, maka kita akan punya positioning. Kita akan menilai diri kita. Harga saya adalah berapa? 1 M. Iya. You berarti apa? Dengan cara meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan potensi kita, meningkatkan kemampuan kita. Kira-kira bisa diterima? Jadi nilai ini yang menentukan kan bank, benar nggak? Iya. Ya. Anda yang menentukan siapa? Kita. Nah, mulai sekarang mari kita rubah. Ya. Mari kita tingkatkan nilai kita di dalam bisnis, di dalam mengelola sebuah perusahaan. Oke, diterima? Jadi tujuan personal leadership adalah bagaimana kita bisa membuat nilai di dalam diri kita sendiri dan kita akan fokus ya pada nilai itu. Sehingga teman-teman punya positioning, punya harga diri untuk bertarung di dunia yang semakin kompleks ini. Kira seperti itu. Bisa diterima ya, ya. Nah, jadi 50.000 ini walaupun ini di kotor dan sebagainya, nilainya tetap sama. Sama seperti teman-teman ketika memantaskan diri bahwa saya adalah memiliki value jujur, memiliki value perusahaan, itu value Anda. Sehingga ketika Anda memiliki value perusahaan, maka yang terjadi adalah orang-orang partner-partner Anda menganggap Anda memiliki
perusahaan tadi. Sehingga level mental Anda akan naik level. Bisa terima? Ya, ini masih di level personal leadership. Kita belum tadi ke understanding itu bisnis, pemahaman tentang bisnis. Nah, yang ketiga, ya, pikiran adalah lagu, imajinasi adalah kenyataan. Ya. Teman-teman, kita bisa gunakan ini adalah dengan tekniknya di sini, misalkan 10-3 ya, afirmasi tekniknya ya. Afirmasi menggunakan law of attraction. Jadi alam semesta akan mendukung ya dengan Anda memiliki mental ya business owner mentality. Ya. Jadi Anda kalau misalkan update status Facebook misalkan ya, saya adalah seorang business owner memiliki 20 karyawan dan saya akan menambah karyawan lagi. Walaupun saat itu Anda belum memiliki karyawan, maka alam semesta akan mendukung Anda. Karena Anda akan menarik energi positif. Benar kayak gitu? Dimulai dari Anda sendiri. Nah, ini keterampilan bagaimana kita melihat potensi kita dan mengatur potensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah. Jadi itu, ya. Terus yang ketiga ini adalah good girl. Ya. Nah, good girl ini adalah Google ya, teman. Google ini atau di sini search ya. Search ya. Jadi kalau teman-teman itu ada kalimat omset di dalam pikiran Anda apa? Kalau di dalam pikiran Anda ada kalau ada kata-kata sukses, kira-kira di dalam pikiran Anda apa? Kalau ada kalimat nakal, kira-kira di pikiran Anda apa? Negatif kan? Itu prinsip pikiran. Jadi kalau Anda ya menggali dari potensi diri, ini adalah prinsip dari pikiran. Jadi pikiran kita ini ya, akan memanggil apa yang ada di dalam alam sadar. Kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kalimat business owner di pikiran Anda apa? Pemilik bisnis. Yang lebih banyak lagi. Kosakatanya apa lagi? Oh iya. Orang yang bisa menentukan orang yang bisa membuat pilihan. Apa? Orang yang bisa menentukan pilihan. Nah, ya. Artinya di dalam pikiran Anda kalimat business owner itu hanya berapa kalimat? Iya. Mas? Orang yang mempunyai banyak waktu, mempunyai banyak pilihan. Caranya sudah ada belum? Nah, artinya teman-teman, prinsip pikiran ini harus kita manfaatkan. Jadi selama ini kita terlalu banyak menyalahkan orang, lupa bahwa prinsip pikiran ini bisa kita manipulasi, teman. Nah, set ini sebenarnya cara menginstalnya adalah dengan menambah kata-kata atau value atau makna-makna ya terkait tentang business owner kan gitu. Ini didapat dari mana? Seminar, ya benar nggak? Workshop, benar nggak? Baca buku, benar nggak? Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman, buku apa yang terkait dengan business owner? Mas Rahul, sebutin judulnya. Business owner, bukan saya. Ini temanya adalah tentang 10 formula menjadi business owner, kan gitu. Maka di sini saya akan tanya kepada Anda semua bahwa buku apa yang Anda baca terkait dengan business owner? Bisnis dari rumah. Bisnis dari rumah itu bukan business owner. Business owner mentality. Bisnis owner mentality. Pernah nggak dengar? Iya. Jadi gini teman-teman, semua yang kita lakukan ini berawal dari blueprint atau pikiran pertama. Jadi kalau teman-teman ya mau buka
warung bebek, ya, pikiran pertama kali adalah bagaimana kalau kita mau buka warung bebek, benar? Iya. Sebelum ada hasil warung bebek, maka yang terjadi adalah jalan pikiran pertama dulu, benar nggak? Betul. Nah sekarang teman-teman saya ajak bagaimana menjadi business owner. Maka yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana seorang business owner itu memiliki mental business owner, memiliki mental korporasi. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya. Kalau teman-teman masih belum bisa menjelaskan, berarti teman-teman harus menambah atau menginstal kata-kata terkait dengan business owner sehingga mempengaruhi pikiran dan perasaan kan itu. Iya. Sehingga mempengaruhi keputusan untuk menerima karyawan itu keputusan mentality owner, benar. Tidak semua orang untuk berani rekrut karyawan, Pak ya. Tidak semua orang untuk keluar dari operasional, benar nggak? Iya. Nggak mudah itu perang antara kalbu kita, perang antara bisikan-bisikan kecil kita. Nanti kalau dikena nanti seperti apa? Nanti kalau dia buka sendiri seperti apa? Benar? Iya. Itu harus kita selesaikan. Nah, setelah keputusan ini sudah kita tentukan, oke, saya akan menjadi owner atau CEO dari perusahaan jasa, gitu ya. Maka selanjutnya adalah saya akan rekrutmen tentang membangun sistem, membangun SOP, membangun dan sebagainya yang terkait tentang business owner kan gitu. Nah, setelah tindakan ini beres, kira-kira Anda akan terwujud memiliki business owner mentality? Anda akan terwujud jadi freedom, bebas finansial? Semua dimulai dari kata. Tetapi kita juga harus tahu prinsip pikiran ini. Nah, ini poin value yang saya ingin delivery. Nanti teman-teman yang nonton video nanti bisa belajar ke siapapun ya, teknik NLP, TV dan sebagainya, ke guru yang terserah Anda sukai ya, seperti itu. Yang jelas saya ingin menyampaikan dulu ya. Jadi blueprint pikiran pertama itu menentukan nasib. Dan cara memasukkan blueprint adalah dengan memasukkan kata-kata yang positif sehingga kita memanfaatkan pikiran ada lagu ya, sehingga kita memiliki lagu saya business owner mentality, saya memiliki mental business owner kan gitu. Yang kedua adalah imajinasi kenyataan, sehingga kita bisa memainkan di setiap rumah, di setiap kamar ditulisi omset 10M per bulan ya, gambar perusahaan yang ingin kita impikan kan itu dan sebagainya. Kita memanfaatkan ini ya. Kalau kita misalkan ingin lebih ekstrim lagi, setiap pagi kita berbicara, saya adalah business owner, saya akan memiliki 10 perusahaan korporasi ya, 10 macam divisi bisnis yang akan ada di Indonesia, memiliki 1000 karyawan ya. Memang kelihatan kayak orang gila kan gitu, tetapi itulah bagaimana kita bisa memanfaatkan pikiran kita. Oke, ini adalah yang nomor 1. Ada pertanyaan kira-kira? Mas Raul? Ini basic ya? Iya. Sehingga ketika ini belum clear, jangan harap nanti teman-teman akan mampu menerima materi yang nomor 2 adalah bagaimana tentang fondasi bisnis, ya, understanding your business. Habis itu bahas. Kira-kira di sini ada pertanyaan? Mau Pak? Ada nggak? Ada ya? Oke. Ya, jadi saya sudah selesai ya. Poinnya di situ. Ya, poinnya di situ. Untuk lebih lanjut teknik nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, yang kedua adalah understanding your business. Pemahaman tentang bisnis ya. Di sini bisa pakai bisnis model canvas ya. Pakai BRM ya. Bunganya Persikuan gitu saya atau SBM Pak Bulisman ya. Nah, di sini akan saya bahas oke ya, kira-kira menarik nggak hari ini? Ya, kita hari ini kita fokus membahas tentang 10 cara ya. Oke, yang kedua adalah ya, kita mulai dari apa? Dari masalah. Masalah ya. Anda ingin menyelesaikan masalah apa dalam bisnis? Keuangan. Ya, bukan. Jadi bukan masalah
masalah keuangan Anda, tetapi customer. Jadi Anda harus memikirkan, Anda datang di sebuah industri bisnis itu ingin menyelesaikan masalah apa. Ini belum ada produk nih. Jadi bisnismu. Iya. Anda mau buka usaha di sini nih, di depan rumah ini, di depan rumah. Mau menyelesaikan masalah apa? Ya. Nah, contoh pop jasa ya, pop jasa menyelesaikan masalah apa? Misalnya sulitnya perizinan. Nah, Gitu. oke ya, clear ya, paham ya maksudnya ya. Nanti bisa teman-teman yang lihat video nanti bisa tulis ya masalahnya apa. Yang kedua, siapa yang punya masalah? Nah, contoh misalnya gini, ketika sarung ya, yang punya masalah kan orang tua, yang menggunakan kan anak-anak, tapi yang membeli kan bukan anak-anak. Ya. Ini penting. Jangan sampai kita ya menawarkan ke anak-anak. Ini penting. Nah, sama ketika perizinan, ya, konveksi Pak ya. Anak-anak segmennya, tapi yang membeli kan orang tua. Berarti siapa yang punya masalah, yang memiliki masalah? Hah? Orang tua yang punya anak. Orang tua ya. Orang tua yang punya anak. Iya. Orang tua. Orang tua yang punya anak. Punya anak kecil. Punya anak kecil. Nah, setelah masalah sudah oke, ya, ini berbicara tentang pemahaman kita tentang bisnis. Pemahaman tentang bisnis. Jadi kalau teman-teman belum bisa jawab, ya yang nonton di video juga, ya teman-teman harus flashback. Mungkin personal leadership-nya mungkin teman-teman perlu belajar lagi kan seperti itu. Oke ya? Oke. Setelah siapa apa, Mas? Masalah udah oke, siapa? Apa? Bukan. Solusinya apa? Oke. Nah, jadi teman-teman ketika di sini belum punya bisnis, sehingga bisa menentukan, oh ternyata ketika sulitnya perizinan, itu membuat agensi aja gimana? Wow, ide bagus kan itu. Nah sekarang pertanyaan saya adalah marketnya berapa persen? Market nih, ada nggak marketnya gitu? Ada nggak masalah marketnya? Marketnya banyak, tapi kalau kita langsung to the point nggak nanggalan, ya kok sama butuh tak? Ya kalah. Ya mungkin. Nah, artinya teman-teman dari beberapa poin ini teman-teman bisa grab by data. Ya. Jadi contoh daging misalkan, daging yang ada di mana di nasional per tahun kebutuhan customer itu 5.000 ton misalkan kan gitu. Nah ketika 5.000 ton, ketika Anda bisa menjual 500, Anda dapat margin ya, atau setnya berapa persen? Paham ya di sini ya? Ya. Contoh kalau di sini misalkan kampus, ada berapa kampus? Kita punya usaha kuliner, kita segmennya adalah kampus, mahasiswa kan gitu. Ada berapa kampus? Kan bisa dideteksi. Oh ada 500 kampus. Nah 500 kampus itu rata-rata mahasiswanya berapa? Berarti marketnya itu ada sekitar 1 juta. Gitu. Jelas kan? Nah dari 1 juta ini ternyata kita per bulan bisa jual ya 100 ribu misalkan. Kelihatan nggak market share-nya? Nah, jadi bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa tentang bisnis orang. Nah, setelah ada market adalah dampak. Nah, yang berdampak di bisnis Anda itu siapa? Gitu ya. Karena penting, teman-teman nanti problem-problemnya nggak akan pasti akan dibahas dari sini. Benar ya, yang masalah. Ya. Jadi sebelum kita membuka bisnis, kita harus tahu dulu Pak, yang berdampak di dalam organisasi Anda itu apa? Yang berdampak di dalam usaha Anda itu apa? Jangan-jangan kok kalau sudah buka bisnis, ya ampun, ternyata tukang parkirnya bermasalah. Padahal hal seperti itu juga perlu dipikirkan. Teknologi, tren sekarang udah berubah kan gitu. Ya. Kita bisnis misalkan wartel, itu kan berarti kan udah gak masuk. Iya nggak Pak? Sekarang zaman teknologi, bisa apa yang potensi yang dibutuhkan oleh market. Jadi teman-teman dengan tahu pola seperti ini, teman-teman akan berani membuka bisnis banyak, akan berani memiliki punya menutup bisnisnya kalau perlu. Kadang kita cinta banget sama brand kita, enggak?
Wah, saya kok jasanya udah 20 tahun Pak. Mau tak tutup ini perjuanganku Pak ketika dulu aku memulainya berdarah-darah sama istriku waktu kuliah. Masa bodoh itu? Yang penting market butuh apa enggak? Iya. Kalau memang market nggak butuh ya tutup lah. Bagaimana lah? Iya. Oke. Sehingga teman-teman setelah pulang dari acara dari sini atau teman-teman yang lihat di video, teman-teman janganlah terlalu cinta sama brand ya. Kalau memang brand itu nggak dibutuhkan oleh market ya gantilah. Ini it's business. Ini adalah mentality business owner. Kalau kita masih memiliki mental berdagang, jangan harap. Oke, ini adalah nomor 2. Kita masih ada 8. Keren ya. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebutin keunggulan. Nah, apa keunggulannya? Jadi ketika Anda memiliki masalah, memiliki target market, solusinya, terus siapa? Atau maaf, keunggulannya apa? Kenapa kok saya harus beli produk Anda? Jelas kan? Yeah. Kenapa ini harus jelas? Karena ini nanti akan dijadikan alat untuk jualan kita. Ya Pak ya? 1, apa? Perusahaan saya konveksi anak ya. Apa? Terbaik Di bidang apa Pak? di bidang perkawasan. Ternya apa Pak? Tercepat prosesnya, value-nya apa? Karena unik daripada yang lainnya. Biasa Pak, unik juga ada Pak. Pelayanannya memuaskan. Biasa Pak. Ya. Pelayanan yang lain juga puas. Yang benar-benar customer itu harus ambil Pak. Contoh kayak ayam bakar padi ini ya. Oh ini tempatnya ayam bakar padi. Iya. Ya. Jadi ayam bakar padi ini kita sudah ada 18 outlet ya. Nanti untuk kemitraan nanti bisa saya juga ya. Iklan dikit nggak apa-apa ya. Oke. Jadi di ayam bakar padi ini makan sepuasnya. Ya. Es tehnya sepuasnya, semuanya sepuasnya. Nanti kalau dulu G, patron ke sini, sampai ketemu lagi nanti. Kita mulai ngecas minggu ini ya. Ini coachnya Pak D. Oke ya. Saya sama Coach Rofik sudah ada tadi waktu. Saya bilang Coach Rofik serius sih. Oke, jadi Pak Ade juga Saruh patron G. memiliki value makan sepuasnya. Nah, itu salah satu value. Gratis sambel, gratis air putih, air teh, es jeruk. Gila nggak kira-kira? Sehingga kita marketing itu jualan, tim operasional itu sudah siap nembak gitu. Ya, dan ini adalah area pertemuan kita Pak. Ini area pertemuan kita. Jadi teman-teman kalau misalkan memahami 5 poin ini, teman-teman akan 50% menang di dalam permainan. Sebelum memulai bisnis, nah, bayangkan kita udah tahu marketnya, kita udah tahu segmennya, kita udah tahu, apalagi di sini tambahin keunggulannya apa. Ya, paham ya? Ini teman-teman yang ada di rumah atau di YouTube, nanti bisa tulis di sini minimal 5 deh, 5 keunggulan, ya. Ya, nanti teman-teman yang ada di sini nanti kita bisa lanjutin lagi untuk. Yang penting ini harus nyampe ke teman-teman. Oke? Selanjutnya adalah jual. Bagaimana cara menjual? Kira-kira ini ada hubungannya cara menjual dengan keunggulan? Ada. Karena dalam menjual ya, yang kita jual adalah value. Yang kita jual adalah keunggulan kita. Jadi kalau misalkan ini belum terjawab, jangan harap ada. Dan ketika ini belum terjawab, kita juga bisa jualan juga. Oke, jangan terima. Nah, sekarang gimana cara jualnya? Nah, setelah kita bisa jual, ya, bagaimana customer? Ya, bagaimana kita keep? Nah, seperti tadi yang kita bahas ya, apa ya? Jadi database yang sudah kita miliki, ya, Kopjasa, bagaimana fasilitas Anda terhadap klien Anda ketika sudah mengambil jasa Anda? Sesuatu. Kita bias dia. Nah, apakah itu sudah tersistem?
Belum. Kalau ini belum bersistem, ya teman-teman jangan terlalu main buka-buka lah, udah bisnis yang benar, ya. Oke, jadi kita perbaiki dulu problem utama kita. Oke, setelah kita menjawab customer, ya, bagaimana kita meningkatkan penjualan, ya? Bagaimana cara meningkatkan penjualan? Jadi sebenarnya satu produk, ya, kalau kita benar-benar fokus, Pak, kita akan menjadi masterpiece di bidangnya. Jadi kadang teman-teman adalah terkecoh sama iming-iming atau usaha-usaha yang lain, kan, baru berdiri ini orangnya akhirnya gabung. Padahal ini aja satu bisnis aja. Kalau misalkan kita benar-benar total, Pak, ya, kita ada di seluruh Indonesia, itu kita udah miliarder, Pak. Cuma kan bagaimana di personal leadership tadi, bagaimana kita bisa mengontrol fokus untuk kesini. Nah ini kita butuh latihan. Nah setelah kita tingkatkan penjualan, ya, satu bagaimana kita resource-nya apa? Atau SDM, ya? Nah, sumber daya manusia, ya. Yang dibutuhkan organisasi Anda itu apa? Ini kita berbicara sebelum kita memulai bisnis, Pak. Jadi kalau misalkan Pop Jasa ini buka di mana? Di Malang, yang dibutuhkan apa aja? Ayam bakar Pak Ade ini yang dibutuhkan adalah pertama adalah outlet, kompor, terus freezer dan sebagainya. Terus karyawan ada 7, lokasi dan sebagainya. Ditulis dalam bentuk checklist, Pak. Oke? Nah setelah SDM ini, ya, kita udah jelas, ya, baru kita meningkatkan tim. Kita develop, ya. Ini adalah nomor 2. Kira-kira materi ini penting apa penting, teman-teman? Nah, jadi ini sebelum kita memulai bisnis sebenarnya. Sebelum kita memulai bisnis itu kita harus paham dulu. Nah kalau ini aja kita belum paham, kita udah membuat SOP, kita udah belajar manajerial skill, kita berbicara tentang coaching dan sebagainya. No, itu terlalu dini. Ya. Tetapi ini pun tidak akan masuk ketika personal leadership belum beres. Oke ya? Oke. Oke, mari ya. Oke, sekarang 1, 2 udah beres. Lanjut. Ada pertanyaan untuk 1, 2? Ada ya? 1, 2 ini penting? Penting ya? Penting ya? Nah sekarang setelah 1 sampai 2, 3, maka selanjutnya adalah, ya, kita akan membuat apa namanya? Nah, nanti teman-teman PR-nya untuk yang melihat video juga ya teman-teman. Nah di sini ada, bisa cek dulu PR-nya apa. Nah, di sini semua lengkap. Nah, yang ketiga, nah, planning. Ya. Nah, planning ini adalah implementasi, ya, implementasi dari pemahaman tentang bisnis kita. Ya. Nah, di buku ini sangat lengkap sekali ya, teman-teman bisa beli nanti di sini. Planning ya, saya bisa cek di sini. Blueprint 74 mas, ya bisa cek. Ya 74. Nah, oke ya. Di sini kita mulai dari apa? 83 Pak. Pertama adalah 83. Nah di sini sudah dibahas semuanya ya. Teman-teman bisa beli di sini. Pertama, kalau kita mau per detail, ya,
berdetail di dalam sebuah bisnis plan itu ada apa aja kan gitu. Pertama adalah logo, benar nggak? Iya, benar. Apa lagi? Kita sebutin. Tagline. Nah, coach, pertanyaan saya, apakah di sini dibahas tagline-nya? Jadi teman-teman, ya, selama 2 jam ke depan ini kita tidak membahas tentang logo itu apa, tapi kita akan melihat gambaran besarnya. Jadi mulai dari 1 sampai 10 itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nanti Anda bisa konsultasi sama orang yang expert di bidangnya ya, mulai dari perizinan nanti bisa Anda aplikasikan. Apalagi di sini ada legalitas. Nah, ini apa aja yang dibutuhkan dalam membuat apa? Bisnis plan. Oke? Apalagi? Maskot mungkin ya. Oke. Ini Visi dan misi ya. nanti setelah ini. Yang kelima adalah warna ya. Warna brand ya. Ini kalau kita belum punya berarti kita belum memiliki karakter ya. Warna brandnya apa saja? Emas dan biru. Itu dijadikan all ya, mulai dari semuanya ya. Terus ada 6 apa? Mulai dari visi dan misi. Lebih lengkap lagi, misalkan teman-teman ada namanya jingle ya. Nah, ada lagi mungkin? Ayo, apa terus? Apa di situ baca? Kan tinggal isi aja, di sini udah ada semua. Jargon. Jargon. Apalagi? Value. Oh, value ya. Value. Apalagi? Moto ya. Moto. Tagline atau moto di sini boleh. Moto ya. Ada lagi? Nah ini hal yang dibutuhkan dalam membuat business plan. Apalagi? Ini mas. Oke, ini masuk di jingle. Ya. Apalagi? Ayo, di buku sudah ada semua. Di next. Nah artinya teman-teman buat kayak gini gitu loh. Struktur organisasi. Nah di sini adalah struktur organisasi. Organisasi. Apalagi? Keunggulan. Keunggulan. Apalagi? Prospek usaha. Oke, jadi biasanya ini workshopnya biasa lebih dari 1 hari ya. Ini top ya. Jadi ini prospektus ya. Iya. Prospektus. Apalagi? Nah, apalagi? Nah, jadi teman-teman ini prospektus ini adalah bagaimana sih potensi BC ini ya. Ke depan selama 2 tahun, 3 tahun kayak apa sih jadinya kalau kita buka seperti ini. Jadi kita sudah berimajinasi, oh nanti seperti ini, nanti kalau misalkan customer 100 nanti omsetnya sekitar segini, nanti kita membutuhkan meja seperti ini. Nah itu sudah ada di dalam prospektus. Ada lagi? Produksi. Nah produksi ini kalau untuk yang manufacturing juga ya, kalau jasa mungkin Proses ada produksi. Nah, produksi juga. Iya. Produksinya berarti apa kalau jasa? Kalau jasa itu produksinya ya SDM. Oke, berarti kan lowongan kan? Atau training kan? Iya, training. Hal seperti ini harus kita siapkan sebelum kita buka usaha. Jadi kalau kita terbiasa hal seperti ini, kita punya bisnis berapapun udah masalah gitu. Iya. Paham ya saya? Kita buat sinom, yang penting buat ini aja selesai. Ini kita belum berbicara tentang managerial skill kan? Ya. Apalagi? Ya, oke, mungkin sampai ini aja, sampai ke prospektus itu masih ke keuangan juga. Oke, kira-kira ini penting teman-teman? Ya, penting ya? Nah, jadi ketika ini sudah terjawab, saya kira teman-teman sudah memiliki mental business owner. Karena mental business owner itu harus memiliki sistem, harus memiliki sistem yang dijalankan oleh
karyawan kita, yang dijalankan oleh organisasi kita. Oke. Yang kedua. Nah, nomor 4 tadi apa? Ayo. Pertama apa tadi? Personal leadership. Yang kedua? Understanding business. Yang ketiga? Planning. Yang keempat? Yang keempat, oh mana deh? Finansial. Finansial. Finansial, ya, finansial. Jadi menariknya materi 10 modul ini merangkum dari berbagai sumber ilmu, ya, disiplin ilmu yang kita kemas secara sederhana, ya, hanya kita rangkum menjadi 10 modul, ya, 10 tema. Nah, teman-teman, kalau kita mengendarai sepeda motor, ya, kira-kira kita butuh indikator apa aja? Ini berbeda dengan hotel. Kalau kita punya pindah hotel, itu mungkin indikatornya speedometer nggak perlu. Yeah. Karena apa? Karena kita dengan kita nengok aja, kita melihat kanan kiri masih ada masalah. Yeah. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalau teman-teman mengendarai sepeda motor dan indikator bensinnya nggak ada, dan itu ada di gunung yang sangat rindang, dan itu berani nggak? Jawab, berani nggak? Nggak tahu posisinya, itu bensinnya itu ada apa nggak? Berani nggak? Berani dulu, harus diisi full dulu dan stop bensin. Enggak. Yang saya tanya adalah indikasinya ini nggak ada. Dan perjalanan itu berkilo-kilo untuk keluar dari sini. Tapi dari gunung. Terserah, dari hutan belantara. Turunnya nggak tahu bensin. Jangan dulu. Kita nggak ada Artinya apa? persiapan. Di dalam berbisnis, kalau kita tidak tahu indikasinya, juga teman-teman juga akan celaka nanti. Kita tidak bisa bermain feeling, feeling saya loh pasti ada apa, penuh lah feeling saya. Kalau kita berbisnis itu harus memiliki data, by data. Jadi misalkan kita di perusahaan itu, kita harus tahu darah kita ini tinggal berapa, gitu. Yeah. Cash flow-nya berapa, gitu. Nah, finansial ini ya teman-teman dibagi menjadi 3 ya, laba rugi. Jadi laba rugi ini hanya melihat berapa keuntungan kita net. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui keuntungan netnya, berarti kita 1 dari 3 indikator kita sudah kuasai. Yang penting belanja berapa, penjualan berapa, cashnya itu ada berapa keuntungannya, netnya ada berapa. Jadi laba rugi ini adalah kita berbisnis itu untung berapa sebenarnya, min apa plus. Oke ya, jelas ya. Nanti kita bisa aplikasikan setelah acara ini. Yang kedua adalah cash flow. Cash flow ini adalah perputaran uang. Jadi kalau teman-teman ya memiliki bisnis atau memiliki mental business owner, harus memahami indikasi yang kedua adalah cash flow. Perputaran uang dibagi menjadi 3. Cash flow operasional, ya. Operasional ya. Yang kedua cash flow apa? Investing. Yang ketiga apa? Cash flow apa? Operasional, investing sama? Operasional ini adalah didapat dari laba rugi. Investing ini didapat dari apa? Dari investasi. Ya, investing. Jadi perputaran uang itu, teman-teman ya, kalau kita sudah pahami prinsip dari cash flow ini, kita akan hati-hati nanti dalam bisnis. Ya. Jadi biasanya disingkat ini operational cash flow, investing cash flow sama banyak apa? Operational cash flow itu fokusnya ke net, ya. Investing cash flow itu investasi sama yang ketiganya apa? Bukan. Yang ketiganya itu SDM. bukan.
Yang ketiga itu neraca atau timbangan. Oke. Ya. Jadi teman-teman, 3 indikasi ini sangat penting sekali untuk kita kuasai. Nanti untuk lebih dalam lagi nanti kita bisa pelajari ke kelas yang selanjutnya lah ya. Tapi yang jelas ini adalah timbangan. Nah, kita ini bobot. Jadi kita tahu perusahaan kita ini asetnya berapa. Ya. Itu kira-kira berapa? Kira-kira jumlahnya berapa? Ya. Jadi contoh misalnya ini, maka aset jenengan nilai valuasinya itu berapa? Misalkan jadi untuk membuat ini kita membutuhkan ini. Tapi yang jelas poinnya adalah usaha Anda itu tumbuh atau enggak itu dinilai dari neraca. Ada pertanyaan dari sini? Tahu? Ayo, mau Pak? Ayo, Pak. Ini penting sekali, Pak. Iya. Yang paling gampang berarti biasanya di finansial itu, Pak. Ya, di finansial ini sangat fatal sekali. Fatal. Terus neraca itu bingung. Biasanya kita kebanyakan ya dianya di laba rugi aja. Kalau di laba rugi ini, ya, jadi gini, Ya, benar apa? Laba rugi ya. Neraca cash flow belum. Catatan aja deh. Iya. Belum sampai Cash flow. Nah, nanti di sini kita sudah ada toolsnya ya. Di sini Ini sudah ada di buku ini sudah ada semua. Ya, kita sudah ada semua. Sangat Pak. Data finansial ya. Jadi Anda bisa cek lah di sini. Yang finansialnya juga. Tapi ada buku bahasanya bingung. Coba ya. Nah, yang ke ini lebih ke financing cash flow. Ya, Pak. Biasanya ini adalah kita bisa berubah. Jadi ada kasus kenapa kita cash flow-nya besar, tapi kok duitnya nggak ada. Ya. Nah itu berarti kita ada di sini. Jadi ada pinjaman 10 juta masuk, berarti di sini, aku di sini. Berarti kan di sini kita cash flow-nya besar. Nah, apakah sama dengan ini? Beda. Jadi laba rugi dengan cash flow ini beda. Cash flow ini lebih ke perputaran uang. Jadi cash flow ini didapat dari 3, mulai dari operasional itu dari ini ya. iya. Ada lagi investasi, misalnya kayak kita beli kompor, Iya. kita beli alat tulis, itu masuk ke investasi. Tapi kalau misalnya kita ada pinjaman, Hutang berarti. nanti masuk utang. Jadi teman-teman kalau di sini ada uang 10 juta dari investing, ya jangan dijadikan belanja untuk usaha sendiri karena ini bukan milik Anda. Karena ini nanti akan dikembalikan oleh operasional. Dan core utama di dalam bisnis itu adalah kooperasi. Ya, ini bisa OCF biasanya istilahnya. ICF, FCF. Jadi istilah umumnya ini operational cash flow ya, investing cash flow sama financing cash flow. Itu istilah umum. Cuma teman-teman untuk lebih dalam lagi nanti kita bisa bahas di next pertemuan ya. Ya, jadi minimal paham ya ininya ya. Nanti oke. Sehingga kita jelas membangun business owner atau membangun bisnis dengan mental business owner adalah memahami 3 ini dan kita tahu aset kita berapa. Kalau bisnis kita setiap tahun tidak tumbuh berarti kan ya ngapain kita bisnis kalau nggak tumbuh kan? Iya. Diganti bisnisnya dong dengan apa tadi? Oke, ini nomor 4. Nomor 5 apa? Harus hafal ini. Jadi teman-teman yang lihat di YouTube 10 formulasi ini akan membimbing Anda untuk memiliki mental business owner. Ya, tentunya nomor 5 ya dia. Marketing. Nah sebenarnya di marketing ini ada 2 pola. Ya, pertama apa? Online
Nah, saya tidak akan membahas ya tentang materi ini yang dibawakan oleh teman-teman yang pernah ikut workshop ya, sangat sering sekali. Tapi di sini yang paling penting, ya, yang paling penting adalah konversinya atau lead-nya. Anda, jadi yang ingin saya delivery ke Anda adalah di bagian marketing adalah data. Jadi Anda di sini baik sama ya, polanya ya. Di sini adalah lead. Anda lead-nya dari mana dapatnya? Dan berapa? Lead setiap bulannya berapa? Itu harus terdaftar. Misalkan di sini lead-nya adalah 50. Nah, 50 ini ya, 50 ini lead-nya ya. Yang gabung berapa? Yang ini masuk ke prospek ya. Ya. 50 ini closing berapa? Kira-kira Mas Gawi. Yang tanya 50. 50 biasanya closing ya 70% ya. Berarti berapa? 35. Ya. Saya di sini ingin menekankan ya, walaupun online maupun offline, tapi di sini harus terukur stoknya. Nah, jadi kita kalau berbisnis ini berhubungan dengan mentality Mas ya. Jadi selama ini yang mengusahakan kan kita semua kita terserah udah ada karyawan kan, yang penting jalan, gue jalan-jalan kan itu namanya autopilot palsu. Nah, ya. Kalau kita menjadi based on mentality itu SDM itu di dalam kendali kita. Apapun itu, mulai dari legal, mulai dari supplier, mulai dari SDM, mulai dari aktivitas apapun asalnya saya dalam kendali kita. Sehingga ketika Anda memiliki rate 50, berarti di sini 70% ya? Iya. Ya udah. Berarti tugas seorang sales atau marketing itu bagaimana mendatangkan 50 orang titik. Selesai kan masalah. Nah, 35 ini yang repeat order berapa? Repeat order dia 10. 10 orang. 10. Nah, Berarti konversinya berapa? 20% ya. Nah, yang menjadi poin di marketing adalah Anda mendatangkan lead-nya itu dari mana? Ini dari mana? Anda meningkatkan 75 menjadi misalkan 80, itu caranya seperti apa? 20 menjadi ya misalkan 25, itu caranya seperti apa? Apakah sudah terjawab? ya seperti memberikan lebih. Apakah sudah tertulis? Belum. Nah, ini adalah business mentality. Menurutkan harga dan lain-lain. Ya. Artinya teman-teman kalau memiliki visual mentality maka di sini kita membutuhkan sebuah data. Sehingga kita bisnis itu kayak mainan sebenarnya. Loh, kemarin kok 50, oh kemarin kok 60, kenapa sekarang kok turun lagi? Bahasa-bahasa itu adalah bahasa visual mentality yang tidak akan kita miliki ketika kita menjadi eksekutor atau kita menjadi pelakunya, enggak? Kalau teman-teman masih sibuk di dalam operasional, masih sibuk di dalam teknis, maka hal-hal seperti ini nggak akan tergarap. Benar. Ya. Jadi selama ini kita berdagang sebenarnya berbisnis. Nah kalau berbisnis seperti ini, kita naik dari 20, konversinya jadi caranya apa? Untuk membuat konversi. Customer. Nah, setelah jadi customer di sini menjadi apa? Anggota kan dia? Pelanggan. Ya, anggota pelanggan. Customer itu pelanggan. Nah, jadi caranya, saya ambil contoh misalkan 35 menjadi 10 kan, berarti apa? Dikasihkan member, benar nggak? Iya. Apakah sudah benar? Belum. Nah, jadi hal seperti itu belum digarap, jangan langsung pindah-pindah bisnis gitu.
Jadi hal ini padahal masih bisa bagus loh kalau digarap. Kita udah potensi. Jadi teman-teman, sekali lagi, yang salah itu bukan bisnisnya, tapi yang salah itu adalah persepsi kita terhadap bisnis itu sendiri. Nah, sementara persepsi kita itu dilihat, dirasakan, itu dari apa? Dari asumsi kata-kata yang ada di lingkungan kita. Nah, karena kita terbawa emosi atau baper istilahnya, bawa perasaan. Makanya kalau ingin berbisnis itu pakai kata, ya. Harus balance. Ya. Setelah jadi anggota ini, bagaimana di sini menjadi? Di sini bisa menjadi mitra, Mas. Dari 10 ini siapa yang akan mereferalkan menjadi mitra loyal di sini? Advokat di sini. Advokat itu lebih ke dia ini mati-matian akan membela Anda ketika Anda salah. Jadi kalau misalkan ada orang bilang jasa itu pelayanannya kata siapa Pak? Coba ngomong misalnya. Sampai berani ketemu langsung Mas Kamu. Nggak terima gitu. Karena aku sebagai agennya. Sehingga sebenarnya dari 10 ini kayaknya kita bisa prospek menjadi agen berapa orang? Nah, berapa? Sekitar 5. Berapa? Jaka ya? Hebat berarti bisa ya? Berarti 50% nih? Ya? Ya. Coba sampai sini lah. Oke? Ini poin yang saya review. Walaupun offline online, oke, tidak ada masalah. Oke? Saya ulang ya. Pertama adalah prospek. Untuk mendatangkan 50 orang, caranya seperti apa itu harus terjawab di sini. Oke? Ada 70, misalkan ada 50 cara. Saya contoh misalkan dengan brosur, ads. Jadi membuat orang tertarik dulu. Ini belum berbicara tentang strategi, ini masih berbicara tentang pola aja. Setelah 50 yang menjadi pelanggan, customer itu berapa orang? Kalau misalkan 50 yang jadi pelanggan itu cuma 5, berarti brosur ya salah. Oke? Tapi kalau misalkan dari 50 orang yang datang, yang jadi customer itu 40, berarti adminnya bagus. Jadi yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan ininya. Tinggal jadi 100 bulan depan. Ini naik kira-kira? Ini naik? Naik. Ini poin yang saya beri. Setelah itu customer bagaimana menjadi anggota? Dengan cara apa? Dikasih kartu member, dikasih diskon, dikasih bonus apalah dia. Setelah itu kita jadikan advokat ini apa? Mungkin dijadikan reseller atau dijadikan agensi. Oke, ini nomor 5. Oke, 1 sampai 5 kita ulang karena ini basic ya, teman-teman. Pertama adalah personalisasi, yang kedua tentang pemahaman bisnis, yang ketiga planning, yang ketiga keempat finansial, yang kelima. Oke. Dari 5 itu harus ada pertanyaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang SOP. Ini yang paling penting. Sekarang berapa menit Mas? 15 menit. Oke. Ayo berjalan Mas Raul. Ini materi basic. Ya, hari ini saya hanya mereview. Pasti dalamannya kayak neraca. Apa? Yang penting kan sudah tahu. Iya. Jadi di sini adalah teman-teman saya ajarkan bagaimana sampai niku belajar ini loh. Sehingga nanti langsung mbaknya langsung berapa menit Mas? 2 jam, kurang 50 kali. Oke, sip. Selama ya berarti ya. Ini penting Mas. Penting banget. Ya. Kalau teman-teman hanya bermental dagang, saya pikir materi ini sudah kita cukup. Karena teman-teman saya ajak bermental korporasi. Maka materi nomor 6 sampai 10 itu akan menjadi poin penting. Ya. Oke, kita lanjut. Oke ya, yang menarik adalah di SOP. Menarik banget. Karena kita akan berbicara tentang sistemasi bisnis. Oke ya.
Oke, kita fokus. Pokoknya nanti PR-nya nanti satu-satu harus presentasikan. Ya, 10 tadi hafal. Iya. Siap ya? Nomor 6 sekarang. Masih ada SOP ini paling senang materi. Ini yang ada cari tadi ya? Iya. Oke. Dalam membangun bisnis, jadi ibarat teman-teman itu sudah memiliki strategi marketing yang ciamik. Karena kan sudah dibahas tadi. Iya. Kita sudah memiliki perencanaan yang bagus, oke? Kita sudah memiliki personal leadership yang auranya udah terpancar gitu ya. Kita udah nggak ada nih, kalimat negatif udah ada, semua positif. Kita sudah memahami bisnis mulai dari A sampai Z. Saatnya kita mensistemasi. Awal yang perlu kita kuasai di dalam sistemasi ini sistemasi ya. Pertama adalah kita harus membuat struktur. Ya. Struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini mulai kita buat karena kita akan membangun sistem. Nah, setelah struktur, kira-kira apa? Ini terkait dengan visi misi nanti ya, value nanti. Ini kita judul-judulnya aja. Jadi supaya teman-teman itu benar-benar cara mensistemasinya seperti apa. Setelah struktur, baru apa? Setelah ada struktur, ya, kira-kira kita membuat apa? Pembahasan. Membuat job. Ya, ini alurnya aja dulu. Jadi kalau kita mau buat job list dulu baru struktur, karena nyambung apa nyambung? Enggak nyambung. Ya. Kalau kita mau buat job list baru struktur kan nggak bisa. Iya. Job. Oke? Nanti tak beri contoh. Ini alurnya dulu. Alur berpikirnya dulu. Ya. Kita membuat struktur organisasi mulai dari di sini minimal. Di sini nanti misalkan ada 4 ya, 4 kaki dalam bisnis. Mulai dari keuangan, marketing, terus operasional. Ya. Setelah job list apa? Struktur organisasi. Coba kita bikin imajinasi. Dalam perusahaan itu ada struktur organisasi terpampang di dalam web. Yang kedua ada job list. Setelah ada job list apa? Ada apa? Oke. Benar? Ya. Jadi setelah ada struktur, ada namanya job list. Job list saya adalah membersihkan lantai. Kayak aktivitasnya adalah jam 7 sampai jam 8 itu lantai bawah. Jam 8 sampai jam 10 itu kaca. Jam 10 sampai jam 12 itu ini. Terus istirahat jam 1 sampai jam 2 itu papan tulis pasti masuk. Jelas ya? Iya. Setelah kayak ini, kira apa lagi? Ini alur berpikirnya. KPI. Nanti Pak, dulu. Pasti ya ada KPI, Pak. KPI pasti. Sebelum ada KPI apa? Nah, sekarang saya tanya, Mas Raul nih, apakah sudah punya struktur? Struktur Sudah ditulis, dipakan? Iya, ditulis di buku. Ya. Apakah sudah aplikatif sesuai dengan job list-nya? Ya. Apakah sudah ada job list-nya? Topiknya sudah. Sudah tertulis? Sudah. Terus apakah sudah ada aktivitasnya selama 1,8 jam per hari? Ya, aktiviti itu memang apa ya? Dia keluar dari Keluar ya terus keluar. Aktivitasnya apa? Karena kita berbicara setiap sistem. hari berubah. Perubahan itu kan ada poin besarnya. Contoh misalkan jam 7 sampai jam 8 sampai jam 2 jam 11 itu prospek. Kan kita nggak perlu tahu prospeknya kemana. Ya. Iya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman tidak membangun budaya dari awal, maka
maka karyawan Anda akan membawa Iya, benar. ya Nah. ganti. Jadi ini dari kacamata bisnis hospitality. Setelah ada creativity, ada apa? Sebelum KPI ada satu lagi apa? Lebih kecil lagi apa Pak? Kehadiran. Artinya gini, teman-teman, kalau teman-teman belum bisa menjelaskan seperti apa yang saya katakan tadi ini, berarti di alam bawah sadar teman-teman itu masih belum nyantol. Kenapa saya hafal gitu? Karena saya tak aplikasikan. Lain-lain saja. Belum pernah belajar ini. Iya. Ini alur berpikirnya dulu. Ini nanti kita perdalam job desk. Kita ada 200 job desk. Kita kelompokkan, marketing ada 20. Ingat, kita adalah bermain di bisnis. Jadi bisnis itu asik banget tuh kalau kita udah menemukan perkaranya. Jadi kayak catur gitu loh Pak. Wah, karyawanku sakit, diganti. Omsetnya kok permainan gitu. Kalau teman-teman masih punya mental mental pedagang saya pakai, ya pasti karena self employed. Oke ya. Setelah ada Pak, baru S. Benar nggak Pak? Kayak activity adalah membersihkan lantai, baru kita membuat namanya SOP. Benar nggak? Iya. Membersihkan lantai yang pertama adalah memegang sapu. Setelah itu, kok detail banget sih? Iya kayak gitu memang. Anda ingin bangun bisnis apa ingin pedagang? Ya, ini bisa diterapkan di dalam apa? Di dalam masing-masing struktur tadi. Ambil satu di gudang. Ambil satu di gudang, terus Sapu lantai pertama. satu lantai pertama. Ya kayak gitu memang. Iya. Terus kaca sampai ini, jadi setelah itu apa? Action. Oke. Setelah itu apa? Awasi. Ini judul besarnya, ya. Belum kita berbicara value. Masuk akal nggak, Mas? Masuk akal. Nah, struktur Situ belum. dan ini semua ada di sini semua, ya. Key perform indikator. Jadi indikasi kerja. Jadi SOP ini standar ya. Iya. Ya. Standar kerja ya. Contoh di sini SOP. SOP itu banyak. Jadi ini tuh dari yang besar dulu Pak. Dari yang gede sampai yang kecil gitu loh. Nah, KPI ini ya, ini indikasi kerja. Jadi contoh misalkan kalau lantai ya. KPI-nya adalah Gila. penggilaan. Ini nggak ada. Kalau diginin, ini nggak ada. Itu indikasinya. Kalau misalkan marketing, KPI-nya adalah 3 kali prospek per hari. Nah, 3 kali prospek per hari ini kan ada SOP-nya. SOP-nya adalah setiap pagi pertama harus nulis calon customer, menyapa calon customer, appointment, janjian, habis itu ketemuan, habis itu kita minta kontak, habis itu kita pulang. Prospek nomor 2, terus terusnya. Ada SOP-nya kan? Cara ngomongnya pun harus kalau kita ini dari Ada di sini Mas. ada semua. Ada semua. Dan gimana? Jadi ini penting banget ya. Oke, setelah itu kayak activity ini sebenarnya apa? Aktivitas harian, aktivitas yang rutin. Nah, struktur ini minimal 4 kaki dan apa ya 4 kaki? Marketing, Operasional, operasional, finance, dengan SDM. bahagia. Oke. Nah ini minimal 4 ini. Minimal. Jadi Mas, SDM itu kan HRD kan nggak selalu menerima, itu gimana ya? HRD itu mesti gimana ya? Gimana? HRD itu kan untuk menerima karyawan loh. Oh. Apakah tuh job desk-nya itu apa sih?
Jadi gini, di dalam manajemen itu sebenarnya ada tiga pola, ya. Tradisional atau human relation, manajemen SDM. Ada tiga. Nah, di sini tidak ada yang lebih baik, tergantung karakteristik perusahaan. Kalau perusahaan sampai itu stabil, pakai yang tradisional nggak masalah. Kalau yang manajemen SDM ini yang grow terus. Jadi contoh misalkan di sini Alfamart kan tumbuh terus, bertumbuh. Berarti apa? Manajemen SDM-nya harus kuat. Tapi kalau yang stuck, tapi yang tradisional aja. Tradisional itu kayak perintah, Mas. Jadi kayak misalkan kita sebagai mandor. Ya, jadi gini, misalkan Mbak, jangan masukkan laporan ini, nanti isi sesuai dengan prosedurnya. Kita cek. Nah, pertanyaan saya apa? Dia sebagai apa? Sebagai aplikat dari sistem yang kita buat. Jadi kalau misalkan HRD teman-teman itu belum terlalu butuh banget ya nggak usah dibuat, simple. Jadi manajemen itu simple, jangan dibuat ribet lah. Jadi ini gitu Pak, bisnis itu jangan dibuat ribet. Contoh dia yang berapa hari ini, kita punya stok minimal itu 50 karyawan yang siap kerja. Karena apa? Karena kita grow terus. Ada yang keluar, ada keluar masuk, itu lowongan terus juga. Terus manajer outlet itu kita produksi terus, kita training. Jadi di ruangan ini biasanya kita akan training seorang manajer baru ya, mulai dari kru kita akan jadi manajer, kita training, kita diklat, kita orientasi sampai dia mampu mengelola outlet. Seterusnya. Nah ini masuk ke SOP HRD di sini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki mental disorder, teman-teman harus memiliki permainan. Ada 4 permainan di sini. Ya, 4 permainan. Kalau di sini, ini adalah marketing. Ya, berarti kita membuat sistem. Jadi kita membuat activity marketing. Sudah buat belum? Belum. Nah, artinya Anda bocor sistem Anda. Terlepas Anda autopilot, itu namanya autopilot palsu, Mas. Kalau di dalam bisnis itu autopilot palsu. Jadi kalau Anda kayak para padi ini, kalau keluarga keluar semua nggak ada masalah. Saat ini juga semua manajer itu keluar ada 20, kita nggak ada masalah. Alasannya apa? Karena kita punya produksi manajer. Iya. Makanya kita harus membangun sebuah organisasi. Makanya teman-teman, saya aja berpikir global, saya aja berpikir corporate. Jadi kalau misalkan penjahit keluar, nggak ada masalah. Kita udah punya lowongan penjahit Banyak. 10, bisa nggak? Pertanyaan saya adalah gimana kualitasnya? Tugas kita sebagai seorang business owner menyuruh manajer ini membuat sistem. Bagaimana membuat SOP jahit yang benar, bagaimana membuat perizinan cepat, bagaimana membuat SOP dan sebagainya. Ini kita belum masuk ke materi, ini masih alur berpikirnya dulu. Sampai benar-benar masuk di logika, sampai benar-benar masuk akal, gitu ya. Oh ya. Ini struktur ini harus turun semua, Mas. Terus misalkan di sini operasional, berarti mulai dari apa? Mulai dari cara menggoreng, cara menerima tamu, bahkan ada KPI-nya, ada indikator kerjanya. Di sini marketing, per hari kita 500 brosur per outlet, berarti 500 kali 18 atau 20 atau 20 outlet itu berapa? Per hari kita mengeluarkan sekitar 10.000 brosur. Kira-kira 10 brosur ini yang menjalankan siapa? Marketing. Dan itu sudah sistem, nggak boleh enggak.
Dan itu semua ada laporannya karena di sini ada evaluasi kan, evaluasi terkontrol. Iya. Kalau Anda semua tidak memiliki kontrol, maka yang terjadi adalah apa? Anda kebetulan. Ketika saya tanya kepada Mas Raud nih, Mas Raud punya berapa marketing? Apakah Anda kontrol kegiatannya? Enggak kan? Enggak. Artinya suatu saat hanya masalah waktu orang yang bekerja sama Anda itu akan merusak sistem budaya Anda. Makanya mulai sekarang saya tegaskan kepada teman-teman, membangunlah perusahaan seperti perusahaan besar, walaupun Anda memiliki atau Anda masih mental UKM. Ya, Anda harus mulai, dan ini dibutuhkan paradigma yang beda, dibutuhkan paradigma yang ya tadi loh, yang pertama tadi loh, kita harus merubah kata-kata kita, benar? Ya. Ini harus kita rubah kata-kata kita. Dan ini materi-materi favorit saya kalau saya di kelas sampai detail banget, sampai ada gambaran-gambarannya, sampai harus ngapain, ada semua. Ini masih gambaran besar ya. Oke, dari sini sudah jelas ya. Jadi minimal teman-teman ini hari ini saya fokusnya bukan ke inti materi ya, tapi ke kontekstualnya ya. Jadi lebih ke pemahaman garis besarnya ya. Jadi kapasitas. Jadi saya ingin teman-teman itu wadahnya melebar. Yang awalnya itu masih miliaran menjadi ratusan miliar gitu. Pikirannya dulu yang tak besar ini. Bukan apa-apa, cuma ini benar-benar teman-teman mungkin nggak bisa tidur setelah baca materi ini. Dan teman-teman nanti bisa praktekkan lah dengan punya ini, Anda akan memiliki organisasi yang kuat. Kalau kita mau buka cabang, ya, maka ada di mana? Ya kita harus masukkan lagi kepala cabang. Kepala cabang harus ngapain? Harus memiliki 4 ini lagi. Kan gitu. Seterusnya. Dari semua itu terkontrol grup nanti. Jadi satu bisnis saja itu nggak ada habisnya kalau kita bahas. Ya, benar. Ya, jadi jangan main-main dengan terlalu banyak bisnis, ya. Terserah lah alirannya apa. Yang jelas kalau saya lebih suka kalau Anda bisa membangun bisnis satu dengan berhasil, bisnis kedua, tiga saya pikir apa? Maka bisnis pertama itu harus berhasil dulu. Sampai titik mana berhasilnya? Kalau misalkan Anda memiliki target omset 200 juta per bulan, kita anggap berhasil kan itu indikatornya. Ya udah, sebelum mencapai 200 jangan nambah bisnis yang lain. Fokus sampai 200, baru setelah 200 baru bisnis yang kedua. Oke? Masih semangat? Ya. Jadi ini materi yang berat tapi kita bawakan yang sangat sederhana. Jadi ini nanti Anda bisa perdalam. KPI sendiri aja ya, KPI ini sendiri. Ini bisa 1 hari kalau kita bahas. Ya, ada balan ini nanti masuknya ke balan scorecard. Bagaimana kita bisa melihat manajemen itu dari kacamata balan scorecard. Ya. Grow, pertumbuhan timnya, keuangannya, ya, finansialnya seperti apa, targetnya, ada semua. Ini level sistemasi bisnis. Ya, ya. Diulang biar kita hafal. Pertama apa? Personal leadership. Yang kedua? Understanding Bisnis. Yang ketiga? Management. Yang keempat? Finansial. Yang kelima? Marketing. Yang keenam? SOP. Sistem ya. Yang ketujuh? Manager skill. Kurang 3, kurang 4 ya. Jadi teman-teman kalau menguasai 10 informasi oke, dulu ya. Oke, jadi itu tak close dulu ya. Jadi teman-teman untuk memahami sebuah business owner ya, maka teman-teman wajib memiliki 10 ya, 10 formula bisnis yang sudah tersistemasi, yang semuanya sudah ada di dalam buku ini ya. Nah, nanti untuk bisa mendapatkan materi semuanya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu aja pertemuan dari
kami ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.